Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-180. Ayat yang ke-180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum wal huwa syarrul lahum saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wallahu walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat, maksudnya janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka, yaitu orang yang menahan sesuatu yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya yang telah Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada mereka, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendermakan harta yang tidak akan memudaratkan mereka disebabkannya kepada hamba-hambanya yang lain. Namun mereka bakhil akan hal tersebut. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah, dan mereka berpikir bahwa itu lebih baik buat mereka. Akan tetapi itu justru lebih buruk buat mereka dalam agama dan dunia mereka, sekarang maupun nanti. Sayatawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamati. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Maksudnya, Allah akan menjadikan harta yang mereka bakhilkan itu sebagai kalung pada leher-leher mereka seraya mereka disiksa dengannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Innal bakhila yumatsalu lahu ma'luhu yaumal qiyamati suja'an aqra'a lahu zabi batani thumma ya'khudu bilizi mataitihi yakul ana maluka ana kanzuka. Sesungguhnya orang yang bakhil itu pada hari kiamat hartanya akan dijadikan seekor ular jantan yang botak yang memiliki 2 taring. Kemudian ia akan mematok kedua rahang pemiliknya seraya berkata, saya adalah hartamu, saya adalah harta simpananmu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz yang berbeda dan Muslim. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini untuk membenarkannya. Orang-orang bakhil itu menyangka bahwa kebahilan mereka berguna bagi mereka dan akan menyelamatkan mereka. Namun ternyata perkaranya terbalik secara total. Bahkan kebahilan mereka itu menjadi mudarat paling besar bagi mereka dan penyebab bagi siksaan atas mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi. Maksudnya Allah Ta'ala adalah raja atas segala raja, dan seluruh raja-raja kembali kepada pemiliknya, dan hamba-hamba akan kembali dari dunia dengan tidak membawa apa-apa dari dirham dan dinar, dan tidak juga harta lainnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu narisul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Maryam ayat 40.
Perhatikanlah bagaimana Allah menyebutkan sebab awal dan sebab akhir, di mana kedua sebab itu mengharuskan seorang hamba tidak bakhil dengan harta yang Allah telah berikan kepadanya. Pertama, Allah mengabarkan tentang sesuatu yang ada pada hamba dan miliknya itu merupakan karunia dari Allah dan nikmatnya, bukan milik hamba tersebut. Bahkan, sekiranya bukan karena karunia Allah atasnya dan kebaikannya, niscaya tidak akan ada sama sekali pada dirinya sesuatu pun daripadanya. Maka, tindakan bakhilnya itu menghalangi karunia Allah dan kebaikannya. Karena kebaikannya itu mengharuskan ia berbuat kebaikan juga kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Al-Qasas ayat ke-77. Barang siapa yang meneliti dengan seksama bahwa apa yang ada padanya itu merupakan karunia dari Allah, niscaya dia tidak akan menahan karunia itu, yang tidak akan memudaratkannya. Akan tetapi justru berguna bagi dirinya pada hatinya, pada hartanya, dan bertambahnya iman serta terpelihara dari bencana. Kemudian, kedua, Allah menyebutkan bahwa apa yang ada pada tangan hamba-hamba itu semuanya kembali kepada Allah dan diwarisi oleh Allah Ta'ala. Dan Allah adalah sebaik-baik pewaris. Maka tidak ada artinya bersikap bakhil pada sesuatu yang akan hilang darimu dan akan berpindah kepada selain dirimu. Kemudian ketiga, Allah menyebutkan sebab balasan seraya berfirman, Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apabila Allah itu maha mengetahui pada perbuatan-perbuatan kalian seluruhnya, dan hal itu mengharuskan adanya balasan yang baik bagi kebaikan dan hukuman atas kejahatan, niscaya tidaklah akan terlambat seseorang yang dalam hatinya ada iman walau seberat biji sawi untuk berinfak, di mana dia akan memperoleh balasan dan dia tidak akan bahagia dengan menahan infak yang akan membuat dirinya mendapat hukuman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.